sebagai semangat yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara, sehingga memiliki kekuatan spirit modern yang kuat. Zakat di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai bentuk pajak keagamaan atau upeti politik kepada rakyat, melainkan sebagai bentuk kesukarelaan individual. Sedangkan wakaf dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dengan mengumpulkan dan mendistribusikan harta untuk kepentingan umum. Lalu bagaimana dengan dampak ekonomi dan sosial dari penerapan kedua sistem tersebut? Dalam dampak ekonomi, zakat dilihat sebagai kewajiban warga untuk membayar pajak negara, bukan sebagai upeti politik, sedangkan wakaf digunakan untuk menandai kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Kalau begitu, bagaimana dengan dampak sosial? Dalam dampak sosial, zakat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan wakaf meningkatkan solidaritas dan kemasyarakatan dengan mendistribusikan harta untuk kepentingan publik. Secara keseluruhan, penerapan zakat dan wakaf pada masa kerajaan Islam Nusantara memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Pada masa kerajaan Islam di Indonesia, perdagangan internasional telah berlangsung sejak lama melalui jalur laut strategis seperti Selat Malaka. Hal ini didukung oleh posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra, sehingga menjadi jalur perdagangan internasional yang penting. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mempengaruhi perdagangan internasional saat itu antara lain yang pertama, adil dan transparan. Dalam hal ini terdapat larangan riba, gharar, dan kontrak yang jelas. Yang kedua, menghargai kebebasan kepemilikan. Hal tersebut mencakup pengakuan hak individu atas kepemilikan, kebebasan berkontrak, dan persaingan sehat. Yang ketiga, menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal ini berhubungan dengan perlindungan konsumen dan larangan penimbunan barang. Salah satu contoh nyata penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perdagangan internasional adalah jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dan Eropa. Para pedagang muslim di sepanjang jalur sutra mengunjung tinggi-tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan saling menghormati. Sistem mudharabah dan ijarah banyak digunakan untuk membiayai perdagangan. Keberhasilan jalur sutra menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat mendukung perdagangan internasional yang makmur dan bermanfaat bagi semua pihak. Sebelum kedatangan kolonialisme di Indonesia, institusi keuangan syariah tradisional yang ada adalah Baitul Mal wa Tahwil atau BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikrosyariah yang berbasis masyarakat dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan dana dari masyarakat untuk kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. BMT beroperasi dengan prinsip syariah dan berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. BMT juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat dengan memberikan kemudahan akses keuangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan mikrosyariah. Selain Baitul Mal, terdapat lembaga keuangan syariah tradisional yang ada di Indonesia sebelum kolonialisme seperti Lembaga Keuangan Mikrosyariah atau LKMS, yaitu lembaga keuangan yang memiliki badan hukum dan berfungsi memberikan fasilitas keuangan dengan prinsip syariah Islami. Yang kedua, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki fungsi sosial yang sama dengan BMT. Dan terakhir, yakni yayasan yang berfungsi sebagai badan hukum yang memiliki tujuan sosial dan berbasis masyarakat. Sebelum kemerdekaan Indonesia, keadaan ekonomi syariah di Jakarta relatif kurang berkembang. Meskipun demikian, beberapa lembaga keuangan syariah tradisional seperti Baitul Mal, Wan, Tamsil, BMT, dan lembaga amil zakat dan badan amil zakat nasional telah beroperasi dengan prinsip syariah. Mereka berfungsi sebagai tempat pengumpulan dana dari masyarakat untuk kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.
Pemimpin agama seperti materi agama Surya Dharma Ali telah berperan penting dalam menerapkan dan mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam di riwayat tersebut. Mereka telah menggalakkan penggunaan ekonomi syariah dengan mengumpulkan dana haji, zakat, dan wakaf. Selain itu, mereka juga telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan ekonomi syariah. Namun, peran pemimpin agama dalam menerapkan dan mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Jakarta sebelum kemerdekaan masih terbatas. Mereka belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah struktur ekonomi yang sudah ada. Perdagangan tanpa riba merupakan pelarangan bunga atau suku bunga dalam transaksi keuangan. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan menggunakan sistem pertukaran atau barter untuk menghindari riba. Misalnya, pedagang akan menukarkan produknya dengan produk lain yang dibutuhkan, seperti gandum untuk beras. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat menghindari riba dan mempertahankan kestabilan ekonomi. Lalu, bagaimana dengan zakat? Sebelumnya kita tahu bahwa zakat adalah kontribusi keuangan yang diberikan oleh masyarakat yang memiliki kekayaan lebih kepada masyarakat yang kurang beruntung. Dalam praktiknya, zakat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, seperti para yatim piatu, orang sakit, dan orang yang dalam kesulitan. Zakat juga digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, zakat mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Contoh konkret dari praktik-praktik otonomi Islam yang ditemukan di masyarakat Indonesia pada masa tersebut, salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau BMT yang berbasis masyarakat dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan dana dari masyarakat untuk kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. BMT beroperasi dengan prinsip syariah dan berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah. BMT juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat dengan memberikan kemudahan akses keuangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan mikro syariah. Kolonialisme Belanda menganggap praktik ekonomi syariah sebagai sesuatu yang primitif dan tidak modern, sehingga menyebabkan penindasan dan pengabaian terhadap praktik-praktik tersebut. Sistem hukum barat yang diperkenalkan kolonial juga merugikan pengembangan hukum ekonomi syariah. Kebijakan ekonomi kolonial yang menekankan ekspor bahan mentah juga mengabaikan pembangunan industri lokal, menciptakan ketidaksetaraan distribusi kekayaan. Namun, masyarakat yang mempraktikkan ekonomi syariah menunjukkan resistensi dengan berupaya mempertahankan dan mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah, seperti pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992 dan regulasi perbankan syariah. Tokoh-tokoh penting seperti Dr. M. Umar Syapra dan Idris Prakasi juga berupaya mengembangkan ilmu ekonomi Islam sebagai alternatif untuk mengatasi masalah sosial ekonomi. Ini menunjukkan upaya masyarakat untuk mengembangkan sistem ekonomi sesuai prinsip syariah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi Islam syariah sebelum masa kemerdekaan berbeda dengan masa kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda, ekonomi Islam mengalami penindasan dan pengabaian. Sistem ekonomi kolonial yang didominasi oleh kapitalisme barat menekan pengembangan ekonomi Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.